Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2024, saya akan mengomentari proyek IKN di Pasir Penajam, Kalimantan Timur tidak lama lagi akan mangkrak. Sebelum purna tugasnya sebagai presiden akan membangun sebagai kenangan memindahkan daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Karena ibu kota negara Jakarta sudah penuh perencanaan pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur dimulai sejak presiden terpilih sebagai presiden yang kedua kali. Pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur sudah menghabiskan anggaran negara mencapai lebih 100 triliun yang diperkirakan akan selesai akhir bulan Agustus tahun 2024, sekaligus akan diselenggarakan peringatan 17 Agustus 2024. Hanya saja tidak tercapai dan sampai akhir bulan Oktober tahun 2024 ibu kota Jakarta belum pindah ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Gagalnya perpindahan ibu kota Jakarta ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur akibat pembangunan ibu kota Pasir Penajam, Kalimantan Timur masih banyak masalah terkait dalam pembangunannya, antara lain 1. Pembangunan gedung perkantoran belum selesai dengan sempurna. Pembangunan jalan di sekitar dalam kota belum begitu lancar karena jalannya masih banyak belum diaspal. Padahal saat turun hujan langsung jalannya becek di Pasir Penajam, Kalimantan Timur. 3. Pembangunan perumahan pegawai atau karyawan banyak yang belum selesai sehingga banyak karyawan enggan atau tidak bersedia pindah ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Anggota DPR pernah menyatakan tidak bersedia pindah ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur, masih ingin berkantor di Jakarta. Tetapi pernyataan anggota DPR tidak mungkin dilakukan karena bila jadi pindah ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur, semua aparat negara meliputi anggota DPR, pejabat menteri, militer, wajib ikut pindah. Bila tidak mau ikut pindah, risikonya dipecat sebagai pegawai negeri. 4. Pernah pemerintah membohongi masyarakat menyatakan investasi asing sudah banyak yang masuk untuk membangun berbagai kebutuhan masyarakat berupa pembangunan rumah sakit swasta, pembangunan sekolah swasta dari tahap pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Tetapi sesuai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Basuki menyatakan satupun investor asing belum ada yang masuk ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Sehingga pembangunan yang dilakukan gedung-gedung pemerintah, sedangkan pembangunan gedung-gedung swasta tidak bisa mengharapkan dari uang negara. Biasanya pembangunan gedung swasta dilakukan investor asing yang banyak belum diketahui masyarakat umum bahwa di bawah ibu kota negara Pasir Penajam ada sekumpulan batu bara yang berakibat sering mengalami kesulitan air bersih yang siap untuk diminum. Makanya sampai sekarang sulit mendapat sumber air bersih dan dampaknya batu bara tersebut keadaan udara ibu kota negara Pasir Penajam panas dan akan sering kebakaran hutan. Diduga ada kesalahan dari awal dalam perencanaannya kurang matang karena pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur sepertinya buru-buru dilakukan ingin cepat memindahkan ibu kota Jakarta ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Mengingat pembangunan ibu kota negara Penajam, Kalimantan Timur banyak permasalahannya, terutama dari sudut keuangan kecil kemungkinan dilanjutkan pembangunannya. Sampai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani jangan mengeluarkan
anggaran untuk pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan, stop pengiriman anggaran dalam pembangunan IKN tersebut yang berdampak bahwa proyek ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur tidak lama lagi akan mangkrak, yang ditandai kereta tanpa roda dikembalikan ke Cina. Takut nanti tidak berfungsi dan rusak karena banyak mangkraknya, serta akan sulit mengembalikannya karena kereta tanpa ban tidak menghasilkan uang yang ditandai yang tadinya dari penghasilannya diandalkan membayar ke negara Cina. Ketika baru datang kereta tanpa ban tersebut, sangat bangga untuk menarik masyarakat berinvestasi serta pindah ke IKN tersebut, ternyata dikembalikan ke Cina. Ditambah lagi banyak protes dari penduduk setempat terkait hak pakai tanah hanya selama 10 tahun, sedangkan investasi asing bisa menggunakan hak pakai sampai ratusan tahun. Dianggap pemerintah tidak adil, lebih mengutamakan orang asing daripada penduduk setempat dan sampai sekarang mengalami kesulitan untuk mendapat sumber air bersih yang siap untuk diminum. Ditambah lagi bila sampai IKN dibangun sampai tahun 2045 sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Padahal Presiden Prabowo Subianto punya proyek makan gratis kepada anak sekolah yang dananya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Tentu Presiden Prabowo Subianto lebih mengutamakan program makan gratis daripada pembangunan IKN tersebut, karena program makan gratis hasil ide Presiden Prabowo Subianto sendiri, sedangkan pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur hasil ide dari mantan Presiden Joko Widodo. Ada dugaan Presiden Prabowo Subianto menyatakan seperti ada keengganan pindah dari ibu kota negara Jakarta ke ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur, karena saat itu melihat hasil pembangunan ibu kota negara jauh dari harapan Presiden Prabowo Subianto. Yang masih banyak kekurangan pembangunan di sana sini. Sudah benar analisa orang-orang Jakarta terkait pembangunan ibu kota negara IKN, termasuk di situ harus kemungkinan besar pembangunan ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur akan gagal, tidak mencapai sasaran sesuai dengan harapan masyarakat. Diduga penyebabnya adanya keinginan memburu penyelesaian pembangunan ditambah banyaknya kekurangan pembangunan di segala bidang. Terlebih belum banyaknya pembangunan gedung sekolah membuat pegawai yang punya anak enggan pindah ke ibu kota negara tersebut. Ditambah lagi belum adanya satupun investasi asing yang masuk ke ibu kota negara IKN untuk membangun fasilitas di bidang swasta berupa rumah sakit swasta dan lain-lain. Harapan saya mengingat banyak pembangunan ibu kota negara di Pasir Penajam, Kalimantan Timur yang banyak kekurangannya di sana sini, yang masih banyak membutuhkan biaya pembangunannya, padahal keuangan negara terbatas untuk menyelesaikannya. Sampai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani jangan mengeluarkan anggaran untuk membangun ibu kota negara akibat pernyataan Presiden Prabowo Subianto proyek ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur tidak lama lagi akan mangkrak, yang ditandai kereta tanpa roda sudah dikembalikan ke Cina. Ditambah lagi banyaknya sengketa warga masyarakat setempat terkait hak pakai atas tanah hanya 10 tahun, tetapi pihak investasi asing bisa menggunakan hak pakai sampai 100 tahun. Dirasa pemerintah tidak adil lebih berpihak kepada investasi asing daripada warga masyarakat lokal sendiri. Sekian dan terima kasih.